Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Dengan demikian seolah Nabi berkata, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Tidak pantas mengaku beragama bagi orang yang tidak mampu menjaga akhlaknya. Karena agama itu adalah akhlak yang baik. Bahkan ketika kita bicara tentang menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, bukan cuma diri kita yang dihiasi, tapi juga agama kita yang dihiasi. Kalau kata Khabib Nurmagomedov, ini petinju UFC fenomenal, orang tidak belajar Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah, orang lain maksudnya, tapi orang belajar Islam itu dengan melihat perilaku kalian. Maka hiasilah perilaku kalian dengan akhlak yang baik, dengan keindahan, agar Islam itu tampak indah. Kalau kata orang bijak, Islam itu indah. Dan saking indahnya, setiap orang yang melihatnya ingin memasukinya. Tentunya bukan normatifnya, karena orang tidak melihat itu. Yang dilihat adalah perilaku penganutnya. Makanya Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Makanya bagian daripada menciptakan keindahan, mengesankan keindahan, maka umat Islam wajib berakhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya pada kesempatan kali ini terkait dengan tema kita Bapak Ibu. Ada 4 hal yang hendak saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Yakni yang pertama, akhlak itu adalah implementasi dari ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu berbanding lurus dengan orang yang berakhlak. Jadi enggak bertentangan. Takwa itu kan hablum minallahnya, vertikal. Akhlak itu kan implementasinya, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi Islam itu tidak boleh separuh. Sama Allah baik sangat, tapi sama sesama jahat. Enggak bisa begitu. Atau sama teman soulmate banget, sama tetangga baik, tapi enggak pernah sholat. Juga enggak bisa kayak gitu. Karena Islam itu hablum minallah sekaligus juga hablum minan nas. Makanya ada hadis begini Bapak Ibu. Su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Nabi, taqwallaha wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ini satu paket. Kirain udah pensiun Pak. Belum ya. Ternyata beliau masih eksis kayaknya. Kok tambah muda aja sekarang ya. Subhanallah, udah tambah glowing aja. Saya ngelihat tadi kok Sahrukan masuk ke dalam gitu ya. Baik, kembali lagi bahwasanya takwa pada Allah dan akhlak yang baik itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Karena memang perkara akhlak ini jadi penting Pak. Islam itu akan tampak indah kalau dihiasi dengan akhlak tadi itu. Bahkan banyak orang masuk surga itu gara-gara senyuman loh Pak. Kan senyuman itu kan ekspresi akhlak kita. Makanya Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Manis wajahmu, sumringah mukamu, senyummu di hadapan saudaramu, bagimu adalah sedekah. Jadi banyak orang muslim ini masuk surga gara-gara rajin senyum.
Bahkan senyum yang paling gede pahalanya itu senyum istri di depan suaminya. Makanya ibu-ibu kalau senyum depan suami, pahalanya sebesar sedekah emas seberat gunung Uhud. Masya Allah. Iya. Iya, tanggal-tanggal muda senyumnya. Ya sekarang ini Pak, tanggal muda. Tanggal tua asem bukan mainnya. Makanya ibu-ibu kalau depan suami itu mesti banyak senyum. Ibu-ibu sekarang misal punya gelang emas, cincin emas, atau kalung emas. Lepas sekarang masukin kotak amal itu. Kan berat betul rasanya. Padahal emasnya paling 5 gram, 1 gram misalnya. Tapi terasa berat kan? Sekedar ibu-ibu senyum depan suami, maka sama dengan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Luar biasa. Senyum loh Pak. Itu akhlak yang terpuji. Senyum kita dengan sesama. Senyum pimpinan sama bawahan. Teman-teman kerja. Karena memang senyum itu menciptakan suasana. Suasana menjadi indah. Suasana bekerja jadi nikmat. Jadi penuh dengan keramahan. Terkadang cukup dengan senyuman segala persoalan menjadi selesai. Asal jangan senyum sendirian ya Pak. Kalau senyum sendirian bahaya. Tapi orang yang jarang senyum juga bahaya juga. Itu penyakit soalnya. Jarang senyum, tidak pernah tertawa. Itu penyakit. Makanya ada perawat di rumah sakit umum konsultasi ke dokter. Sama dokter disuruh konsultasi ke psikolog karena dia sudah lama susah tersenyum dan tidak bisa tertawa walaupun nonton lawakan. Jadi dia stres bukan main, malam susah tidur, asam lambungnya kumat, akhirnya dia ke psikolog. Kata psikolog, baiknya Anda pindah kerja, jangan lagi kerja di rumah sakit umum, tapi coba pindah dulu kerja ke rumah sakit jiwa. Begitu dia kerja di rumah sakit jiwa, melayani pasien rumah sakit jiwa, yang rata-rata pasien itu senyum dan tertawa. Ngelihat pasien senyum, ikut senyum dia. Lihat pasien tertawa, ikut tertawa. Akhirnya sembuh penyakitnya Pak. Ternyata memang tertawa dan tersenyum itu harus disuasanakan. Makanya lingkungan bekerja kita di PLN ini akan indah ketika kita menghiasi interaksi, harmoni kita dengan memperbanyak senyum. Betapa akhlak itu sungguh luar biasa nilainya. Dan akhlak itu adalah implementasi dari takwa. Betapa banyak orang yang masuk surga itu gara-gara taqwallaha, takwanya kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Bahkan apa slogan PLN, BUMN ya, yang akhlak tadi, yang akronim itu, saya lihat di depan ada tugunya itu. Nanti saya pulang izin foto di sanalah. Subhanallah. Jadi nomor 1 itu kan amanah gitu. Amanah itu kan wujud nyata orang yang bertakwa. Karena persoalan di negeri kita ini Bapak Ibu, yang krisis itu amanah. Yang krisis itu kan integritas. Karena ada hadis begini, idal amanatu magnaman. Akan datang suatu masa di mana orang menjadikan amanah sebagai sumber untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, ini problem bangsa kita Pak. Udah rahasia umum, di Indonesia ini orang nyari jabatan, nyari amanah kan buat kekayaan. Nah, ini zaman rusak nih kalau begitu modelnya. Walaupun kesejahteraan itu kan berbanding lurus dengan pekerjaan kita, mestinya begitu, mestinya. Tetapi ketika amanah jadi motivasi utama untuk mencari kekayaan, ini yang menjadi persoalan. Maka menurut saya masalah terbesar di negeri kita ini masalah integritas. Ini masalah terbesar di negeri kita. Karena begini, ada orang marketing, finance datang ke saya, Ustaz, saya pernah jadi marketing finance, jualan motor gitu. Jadi saya kuapok betul. Jualan motor di daerah A, gak usah disebut ya Pak, ini masuk konten YouTube. Jadi dari A demo sama saya lagi ya. Kuapok betul. Ngapa kata saya? Di sana itu orangnya soleh-soleh Ustaz.
rata-rata alumni pesantren. Mimpin yasin paseh katanya. Mimpin tahlilan paseh. Tapi abis ngambil motor, nunggak. Begitu ditagih, marah, haram, riba ini kata dia. Kemarin waktu ngambil motor nggak riba, nggak dia gitu. Begitu membayarnya jadi riba kata dia. Nah karena saya ini bukan orang pesantren, bingunglah saya kata dia. Sampai-sampai tadi karena banyak macet macam begitu pening dia. Ketiban nagih kena marah, didoktrin ini riba. Mbak berhentilah kerja di sana karena pekerjaan itu riba. Kemarin bapak waktu minjem ngambil motor nggak riba tuh pak gitu. Ngapa ketiban bayarnya riba jadinya? Nah, artinya betapa banyak orang bahkan di Indonesia ini Bapak Ibu menjadikan agama sebagai kamuflasenya untuk tidak amanah. Bahkan jangan-jangan korupsi ada syariahnya sekarang ya Pak. Korupsi syariah misalnya ya. Jangan-jangan kayak gitu kan bahaya. Kita ini kadang-kadang ditipu oleh bias-bias syariah kan. Perumahan syariah padahal nipu. Jangan sampai sedemikian rupa. Problem kita itu integritas. Makanya Indonesia negara mayoritas muslim dengan populasi muslim terbesar di dunia internasional, terbanyak ya, jumlah muslimnya terbanyak, tapi korupsinya ranking 4. Kita bandingkan dengan negara yang paling bahagia, Norwegia dengan Swiss. Norwegia itu Islamnya 0, sekian persen jumlahnya. Begitu juga Swiss, tapi negara paling bahagia. Karena ngapa? Tidak ada korupsi di sana. Kita dihadapkan itu. Makanya betul kalau BUMN itu mengedepankan revolusi mental. Negara kita ini mengedepankan revolusi mental. Karena masalah kita itu integritas. Makanya kata Gus Dur, negara di dunia ini ada 4 golongan bangsa di dunia. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Itu bangsa mana? Nigeria, Somalia. Bicaranya dikit, kerjanya dikit. Ya wajar, negara melarat sering laparnya Pak. Orang lapar ngomong banyak, lemes. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara, banyak bekerja. Jepang, Korea. Makanya mereka negaranya kecil tapi maju. Ngomongnya dikit, kerjaannya banyak. Yang ketiga ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Itu Tiongkok, Cina dan Amerika. Ngomongnya banyak orang Amerika, Cina itu. Ngocehnya banyak, tapi kerjaan juga banyak. Mereka bisa bikin flyover semalam selesai. Kita kalau bikin flyover setahun selesai. Ya nggak apa-apa, yang penting ada. Artinya mereka tuh luar biasa. Ngomong banyak, tapi kreatif sangat gitu. Ada bangsa yang nomor 4. Bangsa yang banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana Gus? Kata Gus Dur, India. Orang Indonesia itu cangkemnya banyak, Pak, kerjaannya dikit. Makanya film India itu film yang durasi terlama. Tapi kita betah aja nongkronginnya itu ya. 4 jam, 5 jam. Dan apa step by stepnya itu, space dengan space itu lambat. Loadingnya lambat. Makanya orang kalau keseringan nonton film India, lambat juga, lelet mikirnya. Makanya karyawan PLN jangan nonton film India, lelet kerjaannya nantinya. Loadingnya payah itu. Nah Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang nomor mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dikerjakan, apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Ngomongnya pakai semen 1000 sak Pak, kenyataannya cuma 300 sak. Nah ini Indonesia kata Gus Dur. Jadi kalau negara kita ini mencanangkan akhlak ya Pak, nomor 1 itu amanah, pas banget itu. Karena masalah negeri kita adalah masalah amanah. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, instrumen akhlak nomor 1 itu lisan. Nah ini penting nih, lisan. Enggak yang lain Pak, justru lisan. Makanya ada keterangan begini, Ayyul Islami afdol ya Rasul. Apa sih Islam yang utama itu ya Rasul? Atau bahasa yang lain begini, Ayyul muslimina afdol ya Rasul. Muslim yang paling utama tuh yang kayak mana sih ya Rasul? Apa jawab Nabi?
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling utama, muslim yang paling hebat itu yang selamat sesama saudaranya dari lisan dan tangannya. Lisan, Pak, nomor satu. Jadi instrumen akhlak nomor satu itu lisan, perkataan kita ini. Bahkan begini Bapak Ibu, ada keterangan innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu perkataan, yang dengan satu kata dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga gara-gara kata-kata. Innal abda wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Tapi ada juga seorang hamba yang hanya dengan satu kata dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betapa pentingnya kata-kata. Makanya kata Gus Baha apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan kata-kata. Bahkan kata-kata itu bisa merubah dunia. Bahkan Pak Soekarno itu, Pak, merevolusi Indonesia itu bukan dengan senjata, tapi merevolusi Indonesia itu dengan kata-kata, kekuatan pidato. Walaupun orang tidak boleh hanya berhenti pada kata-kata, tapi ini luar biasa kekuatan kata-kata itu. Bahkan bisa menyebabkan Allah ridho kepadanya. Makanya hati-hati mengontrol kalimat, kata-kata. Boleh jadi kata-kata jadi laknat buat kita. Gimana Pak gajinya? Enak ya sekarang di PLN, gajinya gede, Allah buat makan aja nggak cukup. Nah, itu kata-kata lo Pak, hati-hati. Bener nggak akan cukup nantinya. Wong kita nyumpahin diri kita sendiri. Coba dia ngomong, alhamdulillah ada kerjaan. Mudah-mudahan cukup, kalau bisa melebih. Kita harus bersyukur bandingin orang yang susah cari kerjaan. Mending kalimatnya begitu kan, masih mending itu. Apalagi kalimatnya begini, alhamdulillah, mudah-mudahan cukup dan berlimpah. Tambah lagi kan kekuatan kata-kata. Jangan kayak petani di kampung saya, gimana kopi dapat banyak? Ya paling juga dapat semangkok kata dia. Waduh, akhirnya nggak pernah cukup. Hati-hati dengan kata-kata. Boleh jadi kita dengan kata-kata dianggap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zaman dahulu Pak, banyak orang itu masuk surga gara-gara kata-katanya, bukan karena perbuatannya. Saya ambil contoh misalnya Imam Al-Ghazali. Mimpi didatangi malaikat, "Syekh, Anda tercatat penghuni surga." Lo kata Imam Al-Ghazali, ngapa saya masuk surga? Apa karena amal saya? Salat malam saya nulis kitab ratusan, murid saya yang ribuan, haji saya, tahajud saya? Bukan, kata malaikat. Gara-gara kamu sedang nulis kitab, lalat masuk ke mangkuk tinta, lalu engkau selamatkan sambil berucap, kasihan lalat ini berenang dalam tinta, apalagi saya yang berenang di dalam api neraka. Hanya gara-gara kalimat itu Pak, masuk surga Imam Al-Ghazali. Tapi susah nirunya ya Pak. Lagi ngopi, lalat masuk dalam kopi. Kasihan kopi, kasihan lalat masuk kopi, apalagi saya berenang dalam api neraka. Lalu Pak Karyono langsung ngomong, kayaknya gua masuk surga nih kayaknya. Yang gak bisa dijiplak kan. Ada kata yang Allah itu klik banget Pak, ridho banget. Dan begini, sampai-sampai kata Nabi, engkau tidak menyangka, bahkan mungkin kata-kata itu bagimu asbun, seperti asal bunyi, tapi engkau tidak menyangka kalau itulah yang membuat Allah ridho kepadamu. Makanya Nabi lagi sholat nih, habis sholat Nabi noleh ke belakang. Manil qailu kalimata kada wa kada? Siapa tadi yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Gemeter sahabat. Karena itu kalimat itu bukan Nabi yang ajarkan dibaca dalam sholat. Ada sahabat yang inisiatif sendiri. Ayo kata Nabi, ngaku. Karena saya dapat bocoran dari malaikat. Ngacung, ana ya Rasul. Saya tadi yang ngucap ya Rasul. Dia takut kena marah, takut diomongin bid'ah Pak. Kata Nabi, ajibtulah. Aku takjub betul dengan kalimat yang engkau baca tadi.
Futihat laha abwabus sama, semua pintu langit dibuka gara-gara kamu membaca itu, dan malaikat berebut untuk mencatatnya, dan kamu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Bagi dia terucap saja itu, tapi bagi Allah itu sungguh luar biasa. Maka itulah yang disebut dengan kekuatan kata-kata. Dulu pernah saya sampaikan di ngaji kita siang itu ya Pak. Film Titanic itu kan kisah nyata tenggelamnya kapal Titanic. Mengapa ditenggelamkan Allah? Jangan salah, bukan karena di sana banyak zina, Pak. Karena di kapal yang lain banyak zina, di pesiar yang lain, tapi nggak tenggelam soalnya. Bukan karena di sana banyak yang mabok. Oh, kapal yang lain banyak, nggak harus kapal pesiar. Kapal biasa saja banyak minuman kerasnya, tapi nggak tenggelam tuh. Oh, kan di sana orang main judi. Ya, di kapal yang lain banyak judi tapi nggak tenggelam. Tapi ngapa tenggelam? Gara-gara perkataan. Insinyur Thomas Anders berkata, ketika ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tak mampu menenggelamkannya. Tuh kata-kata, selesai, tenggelam juga. Sama kayak yang bikin karikatur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin baru mati ya Pak ya. Gaya lo kemana-mana dikawal kan? Kemana-mana dikawal. Seakan-akan dia bisa menyambung nyawanya dengan dikawal itu. Disuruh tobat malah ngelunjak kan? Akhirnya meninggal dunia tabrakan sama tronton. Termasuk yang mengawal mati juga akhirnya. Allah itu belum murka dengan perbuatan kita. Tapi Allah cepat betul murka gara-gara kata-kata. Maka menitlah kata-kata, jangan asal bunyi. Nyesel suatu hari nanti. Ada ibu-ibu ngomong nangis. Ustadz, nyesel betul saya. Nyesel ngapa? Anak saya itu nakal bukan main. Ah biasa Bu, anak nakal. Ini nakal banget Ustadz. Kayak mana nakalnya? Dikeluarin anaknya Pak. Mukanya penuh dengan tato. Orang mah tato di badan kata emaknya. Ini tato kok di muka. Itu yang jadi sesalan saking nakal tuh anak. Itu gara-gara Pak dulu dia berdoa, ya Allah, lama saya nggak punya anak. Kasih saya anak ya Allah. Nakal juga nggak apa-apa. Iya Allah kasih bener kan? Ya jangan sekali-kali ngomong begitu ya Pak. Nakal aja nggak apa-apa. Subhanallah. Jangan sampai Pak Karyono dulu doa, ya Allah kasih saya istri. Cerewet juga nggak apa-apa misalnya ya. Begitu dicerewetin bener nyesel, jangan macam-macam. Ini guyon Pak, guyon ya, nggak beneran itu. Artinya orang nggak boleh berdoa itu dengan doa sembarangan. Akhirnya dengan doa itu Allah ijabah, lalu dia menjadi sesalan. Jadi manajemen kata-kata. Man samat naja, yang paling pandai menjaga lisannya, dialah orang yang paling selamat. Makanya hati-hati dengan lisan, bahkan terlalu banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Su'ila an aktari ma yudkhilun nasal jannah. Ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ma yudkhilun nasan nar. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa kata Nabi? Al-famu. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulutnya sendiri. Jadi bukan perbuatan, tapi justru mulutnya sendiri. Dua ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, kalau bicara akhlak Bapak Ibu, ternyata implementasi akhlak pertama itu adalah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan bapak-bapak siapa? Bukan ibu-ibu, istri ya Pak. Ibu-ibu mah banyak amat gitu ya. Istri itu yang paling dekat dengan kita. Makanya orang yang paling berakhlak itu adalah orang yang paling berakhlak sama istrinya. Kan Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang paling tekun sholatnya Pak.
Orang mukmin yang paling sempurna sholatnya, paling sempurna imannya bukan yang paling rajin tahajudnya dikatakan. Tapi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, hadisnya nggak dipotong sampai di situ. Apa kelanjutannya? Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Tuh kan, yang paling baik akhlak sama istri. Tuh, dengerin ya Pak. Subhanallah. Ya Bu, ya setuju kan Bu? Nah, begitu. Ada ya. Ada bapak-bapak itu sama orang care banget. Sama teman kantornya, udah makan belum? Gayanya care-nya gitu ya. Makan bareng yuk, gua traktir. Care banget. Tapi sama bininya, kasar bukan main. Malah bini yang nanya, "Pah, udah makan belum? Kalau belum makan sama mama, makan sono sendiri." Gak ada bahasan gua lagi kerja. Sama bini kok judes, jutak banget Pak. Jadi sebetulnya kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, kelihatan dari cara dia memperlakukan istrinya sendiri. Kalau saya, Bapak Ibu, ramah sama Bapak Ibu, wajar. Karena saya ustaz. Ustaz nggak ramah, ya nggak diundang orang lah. Betul nggak kira-kira? Iya kan? Pedagang ramah sama pembeli, wajar. Pedagang jutek, yang pembeli nggak malas beli ke sana lagi lah. Apalagi caleg ya, calon anggota legislatif, ramah sama konstituen, wajar lah. Wong dia kampanye. Kalau nggak ramah, ya siapa yang memilih dia? Wayahnya nyalek, kaca mobil dibuka, semua orang disapa. Coba kalau sudah jadi rapat tuh kaca mobil. Jadi wajar kalau orang ramah dengan orang lain tuh wajar. Tapi kalau suami ramah dengan istri itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Mama yang cantik sudah makan belum? Iya. Itu luar biasa Pak. Ya cobalah dari sekarang kita ubah gaya komunikasi kita. Jangan sama orang ramah sama bini jahat gitu ya. Ngomongnya ketus bukan main. Laki-laki ini sudah keterbalik sih Bu. Belum dapat kayak pujangga. Subhanallah. Udah jam 2 malam WhatsApp, tahajud yuk. Modus ya. Padahal enggak tahajud enggak. Lagi nonton bola itu mah. Subhanallah. Tapi begitu sudah nikah, Masya Allah, judesnya. Wayahnya ngelamar, laki-laki zaman sekarang menembak, minta diterima cintanya, bersimpuh, tekuk lutut, minta diterima lamarnya. Tapi begitu sudah nikah, bini minta kerokin kena marah. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi itu adalah orang yang paling berakhlak dengan istrinya. Makanya Nabi itu Pak memanjakan istri, memuji istri. Manggil Aisyah saja ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Humaira itu putih kemerahan, pink bahasa kitanya. Kadang-kadang ibu-ibu itu maulah dipanggil begitu ya. Makanya kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, baju pink, androk pink, kaos kaki pink, sendal pink, bedak pink, lipstick pink, blush on pink. Ketiban lewat depan suaminya pengen dipanggil yang kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mentang-mentang anak babi pink juga. Keterlaluan bapak-bapak ini. Subhanallah. Jadi balik lagi bahwasanya yang terbaik itu begitu. Akhlak kita kepada istri kita sendiri. Itu yang terbaik. Bahkan begini Pak, bapak-bapak ini harus sadar gitu. Kalau kata ulama, yang wajib kita kasih sama istri itu bukan hanya nafkah makan minum. Jadi bapak-bapak itu yang kalau pengen dianggap bertakwa oleh Allah, ada uang makan minum, nafkah wajib kan ya.
ada uang nafkah khusus istri. Contoh begini nih, mah, ini 15 juta buat kebutuhan bulanan di rumah, beras, makan, minum anak sekolah. Nah ini yang 15 juta untuk mama. Setuju nggak Bu? Boro-boro. Segitu juga kagak ya Bu ya. Ngayal mengayal gitu. Iya, kalau suami mampu nggak salah Pak. Ini mah enggak, semua gaji abrek masuk ke istri. Istri pening ngaturnya Pak. Ketiban makan nggak punya lauk marah-marah. Ya gaji cuma 1,5 juta mana cukup kan? Jadi kalau seandainya bapak-bapak lebih, silahkan begitu. Nah mah 5 juta buat belanja bulanan. Umpama kan begitu. Nah ini yang 3 juta buat mama. Ini duit apa Pak? Pokoknya terserah mama. Bawa ke mall sono abisin terserah. Mau ditabung juga nggak jadi masalah. Jadi memberikan bonus buat istri. Upah dia ngurusin anak. Upah dia ngurumat suami gitu. Bahkan upah dia ngurusin rumah tangga. Boleh. Kalau suami mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Yang sedemikian rupa. Bahkan saya pernah ditanya, Ustadz benar nggak kalimat kalau uang suami, gaji suami, uang istri juga. Tapi kalau uang istri saja. Itu salah, tetap salah Pak. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Uang suami bukan uang istri sepenuhnya, bukan. Uang suami bukan uang istri sepenuhnya. Uang istri adalah uang yang dikasih suami kepada istri. Itu yang benar gitu. Setuju nggak kira-kira? Nah, ibu-ibu harus cerdas dulu di sini, dia harus cerdas. Jangan salah. Hitungannya begini, suami itu boleh memanage uangnya, Pak. Untuk istri sekian, untuk makan sekian, biaya anak sekian, untuk orang tua suami sekian, untuk saudara suami yang nggak mampu sekian, untuk sedekah ke masjid sekian. Suami berhak memanagenya. Kalau bapak-bapak semua uang dikasih ke istri, ketiban bapak mau ngasih emaknya sendiri, istri monyong. Begitu suami mau kelon di kamar, kelon emak lo sono, kata dia. Ada istri-istri macam begitu. Maka betapa banyak Pak anak yang soleh sebelum dia nikah, dia soleh sangat, dia berbakti sama orang tuanya. Begitu sudah nikah, pelit sama orang tua. Bukan karena dia yang pelit, bininya. Mah coba sih mah 500.000 aja, emak lagi sakit mau bantu berobat, nggak ada, nggak cukup, duitnya habis. Banyak yang kayak gitu Pak. Jadi anak gagal berbakti sama orang tua gara-gara bininya pelit. Ini bini yang di sana, kalau yang di sini nggak ada lah. Iya Bu ya. Makanya bapak-bapak, kalau gaji bapak-bapak 30 juta umpama nih ya. Ya 5 juta belanja, 5 juta kebutuhan anak sekolah kuliah, 5 juta buat istri. Bonus murni buat istri, terserah dia mau ngapain. Umpama 5 juta ngasih orang tua, sah, boleh. Tapi mengapa suami-suami zaman sekarang ngasih semua gajinya sama istri? Ya karena nggak cukup tadi itu. Ini duit sekian, terserah lu mau diapain. Malah istrinya kudu nyari nafkah tambahan Pak, ngebantu suami. Makanya saya kalau masih ada yang bujang di sini, ada bujang-bujang minta ta'aruf sama saya. Pengen calon istri yang kayak mana? Kata saya, kalau bisa sudah kerja Ustadz. Alah cemen lu, kata saya. Suami kalau cari istri sudah kerja itu cemen Pak. Mengapa saya katakan cemen? Berarti nafkah rumah tangga dia minta dibantu istri. Suami yang punya harga diri, dia nggak mau menggunakan penghasilan istrinya untuk nafkah rumah tangga. Itu kalau punya harga diri. Kecuali kalau suaminya nggak mampu, istrinya yang ngomong, Pak, karena gaji papa sudah habis buat cicilan mobil, sama beli rumah, nah gaji mamah buat makan minum. Apa kata suami Pak? Makasih ya mah, mamah adalah istri yang terbaik. Karena pengorbanan mamah, papa janji nggak akan ganjen lagi mah, misalnya. Kayak gitu ge Pak, biar istrinya terharu kan begitu ya. Harus sedemikian rupa. Jadi begini Bapak Ibu, di satu sisi suami berakhlak, di sisi lain istri juga harus berakhlak, pandai terima kasih kepada suaminya. Karena begini ya Bu, kebahagiaan sejati seorang suami itu pada istri yang solihah. Jadi dunia ini kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah.
Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia ini adalah istri yang solihah. Bukan istri yang cantik, Pak. Karena cantik itu ada habisnya. Cantik banyak saingannya. Bukan kebahagiaan bagi laki-laki ya, Bu. Bukan mobil sport, bukan motor sport, bukan sepeda, bukan ya. Bukan juga kembang, apalagi janda bolong, bukan ya. Sejatinya kebahagiaan bapak-bapak itu istri yang solehah loh, Bu. Bener aja. Soalnya begini, Pak. Kalau istri yang solehah itu semua serba menyenangkan. Dia selalu pandai terima kasih kepada suaminya. Apalagi hidup susah ya, Pak. Hidup susah melarat. Kendaraan cuman sepeda. Maaf ya, Ma. Gara-gara nikah sama saya kamu jadi susah. Orang sudah punya apa-apa, kita cuman punya sepeda. Mana ngontrak lagi. Apa jawab istri solehah? Enggak kok, Pak. Saya bangga punya suami kayak papa. Subhanallah. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Subhanallah. Ini mah jawabnya apa, Pak? Iya, sial gua dapat laki kayak lo. Allahu Akbar. Malah tambah pening lakinya. Jadi berakhlak itu kepada orang terdekat. Kalau suami kepada istrinya, kalau istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Baru ke yang lain-lainnya. Dan termasuk kepada tetangganya. Baik, sekarang yang terakhir. Akhlak itu orang yang tidak berakhlak, bahkan imannya bisa rusak. Jadi orang yang sudah sangat tekun ibadahnya, Pak, dan sangat kuat imannya, bisa masuk neraka gara-gara dia tidak berakhlak. Ini penting, harus kita garis bawahi. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Ini kejadian. Siapa itu? Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu Nabi sampai katakan begini. Saya khruju qaumun fi ummati. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Walaisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Bacaan Al-Qur'anmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ini kelompok yang bacaan Qurannya paseh-paseh, Pak, rajin-rajin. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai. Salatmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Puasamu tidak ada bandingan dengan puasa mereka. Jadi kelompok ini Qurannya paseh, hafalannya rata-rata hafal Quran. Ini kan Nabi sampai menyebutkan, Pak, Zulkhuwaisirah hafal Quran 30 juz itu. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz. Bahkan kata Nabi, kalian minder kalau dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Salat kalian minder kalau dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian minder kalau dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi mereka kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Karena ngapa? Karena mereka tidak berakhlak. Masalahnya cuma satu itu doang. Ibadahnya tekun, imannya kuat, tahajudnya paling rajin, hafal Quran 30 juz, tapi nggak berakhlak. Makanya hati-hati, Pak, sekarang ini. Kita harus jaga akhlak. Apa ciri mereka rusak akhlaknya? Ciri mereka rusak akhlaknya karena mereka meyakini, Bapak Ibu, yang nggak segolongan sama dia kafir semua. Yang nggak sepaham sama dia bukan teman. Makanya mereka tuh sangar-sangar, Pak, senyum nggak pernah. Pokoknya kalau nggak segolongan sama dia salah aja pokoknya. Gaul sama kita ini nggak mau dia, karena beda golongan, beda aliran, bukan saudara. Cemberut, beragamanya kasar, nyaing-nyaingin malaikat Israel gitu, serem beragamanya. Nah ini sudah terjadi di zaman Nabi, sudah ada gitu. Bahkan sampai-sampai mereka ini begini, kalau dari segi maksiat, seumur hidup mereka itu tidak pernah berbuat maksiat, nggak pernah bikin maksiat kecuali ending, kecuali terakhir. Sholat paling rajin. Bahkan kata Imam Ali, mereka itu sholatnya di sop yang pertama, saking rajinnya. Dan menghatamkan Quran itu seminggu sekali. Seminggu loh, Pak. Berarti sehari baca berapa juz dia? Seminggu itu 7 ya. 7 kali 4, 28 kan ya. Berarti 4 juz lebih dalam satu hari dia baca Quran.
Bukan baca mushaf, bacanya di dalam sholat tahajud. Subhanallah. Soleh sangat mereka itu. Tapi mengapa mereka masuk neraka? Karena mereka nggak berakhlak. Karena mereka merasa paling beriman sendiri, yang lain dianggapnya kafir semua. Mereka merasa paling benar, yang lain dianggapnya salah semua. Ini beragama tanpa akhlak, walaupun soleh bisa masuk ke dalam neraka. Tapi ada maksiat ujungnya. Apa? Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka berperang dengan sesama orang Islam, merusak negara-negara muslim. Kayak di Irak, Suriah itu kan yang ngerusak siapa? Ya ISIS kan begitu. Mereka itu secara agama sangat religius, tapi nggak berakhlak. Nggak segolongan sama mereka, tembak palanya. Kan begitu ya Pak? Kan banyak kejadian. Ibu-ibu, padahal sama muslimnya ditembak palanya gara-gara nggak sepaham sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu dosa besar mereka itu begitu. Di dosanya pada endingnya. Makanya ada hadis begini bunyinya Bapak Ibu. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, ketetapan mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Tuh, ini golongan ini. Jadi orang yang beragama tanpa akhlak, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum sesungguhnya ada di antara kalian semua la ya'malu bi'amali ahli nar. Seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tapi takdir mendahuluinya, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga, mati masuk surga. Makanya kayak Hercules itu ya, seumur hidup Pak ngereman. Sekarang dia tobat, kan hijrah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan istiqomah dalam taubatnya. Allahumma amin. Kita nggak tahu nasib. Makanya kita ini sesoleh apapun kita, Bapak Ibu nggak boleh merasa paling suci. Itu aja pokoknya. Karena merasa paling suci membuat kita menjadi ekstrim terhadap yang berbeda dengan kita. Itu yang harus kita hindari. Apalagi merasa paling suci membuat kita menjadi mudah menghalalkan darah orang lain. Makanya Islam model teroris itu Pak, itu justru malah endingnya neraka. Walaupun kayaknya mereka tuh soleh banget kan. Mereka tuh kayaknya soleh, tapi mereka adalah anjing-anjing neraka. Karena ngapa? Mereka mudah menghalalkan darah orang lain. Bahkan Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh nyawa non muslim. Kan mereka tuh suka ngebomin gereja itu ya. Barang siapa yang membunuh nyawa non muslim, mu'ahidan, tetangga kita non muslim, atau musuh yang sudah menyerah, atau sesama warga negara, maka lam yarah raihatal jannah. Mereka tidak akan mendapatkan walau baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya pun gak dapat. Jadi gak ada alasan kita menghalalkan darah orang lain. Yang muslim apalagi yang non muslim juga termasuk sedemikian rupa. Jadi ada maksud saya orang yang tampaknya sangat beriman, sangat bertakwa, nggak mau maksiat, tapi sayang beribu kali sayang. Karena dia tidak berakhlak, maka dia tidak masuk ke dalam surga. Kan ada sih Pak, orang yang hijrah, judulnya hijrah. Tapi habis hijrah itu, sama teman malas ngobrol lagi. Sama keluarga kayak nggak kenal, ada kan ya Pak? Saya agak heran, ngapa sih orang merasa dia sudah naik kelas, menjadi semakin soleh atau solihah, kok jadi nutup diri dari orang lain? Itu kan salah. Mestinya orang itu semakin soleh, makin ramah dengan tetangga. Makin soleh, makin ramah dengan keluarga. Bukannya menjaga jarak. Itu maksud saya sedemikian rupa. Jadi jangan sampai kita mengalami bias-bias kesolehan.
Jangan sampai soleh membuat kita jadi salah. Jangan sampai sedemikian rupa. Baik.